Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai contoh soal dari laju reaksi. Jadi ini ada dua buah soal. Ini soal pertama dan ini adalah soal kedua. Di mana dalam soal ini itu nanti yang ditanyakan adalah terkait dengan besarnya laju reaksinya berapa. Nah, kita bahas satu soal dulu, yaitu soal pertama. Ada reaksi yaitu 2N2O5. Kemudian terjadi suatu reaksi menjadi 4NO2 dalam bentuk gas plus O2 atau oksigen. Nah, dalam suatu reaksi ini ternyata diketahui bahwa N2O5 ini, berarti N2O5 ini adalah sebagai reaktan, berkurang 2 mol per liter menjadi 0,5 liter dalam waktu 10 detik. Jadi, reaktan ini, N2O5, itu dia ketika terjadi reaksi yang mulanya adalah jumlahnya 2 mol per liter, ketika terjadi reaksi selama kurun waktu 10 detik, ternyata berkurang menjadi 0,5 mol per liter setelah 10 detik. Yang ditanyakan adalah berapakah laju berkurangnya N2O5. Ingat bahwa rumus laju reaksi itu ada dua. Yang pertama adalah delta P per delta T dalam kondisi plus. Kemudian yang kedua adalah delta R reaktan per delta T dalam kondisi main. Ini adalah untuk produk dan ini adalah untuk reaktan. Karena yang ditanyakan adalah laju reaksi berkurangnya N2O5, maka yang ditanyakan adalah reaktan ini. Posisi reaktan ini berapa sih terjadi pengurangan ketika terjadi reaksi, laju reaksinya itu berapa? Maka rumusnya adalah V ini adalah laju reaksi, sama dengan delta R, min delta R dibagi delta T. Sama dengan delta N2O5 dibagi delta T. Sama dengan 2 dikurangi 0,5. 2 ini adalah jumlah mol ini. Ini ya. Jadi awal mula yang untuk yang dari konsentrasi dari N2O5 di awal adalah 2 mol per liter. Kemudian ketika di akhir reaksi setelah 10 menit menjadi 0,5 mol per liter. Maka delta R-nya adalah 2 dikurangi 0,5. Kalau ini dilanjutkan maka jumlahnya adalah menjadi 1,5. Nah, 2 dikurangi 0,5 sehingga 1,5 dibagi dengan 10 sehingga hasilnya adalah 0,15 M per detik. Ingat M di sini itu adalah molaritas ya. Molaritas bukan mol. Jadi mol per liter ini adalah, kita tahu bahwa untuk mencari nilai M molaritas itu adalah rumusnya adalah N per V. N itu mol, kemudian V itu liter. Jadi ini sama dengan satuannya M atau 2M seperti ini. Kalau ini berarti 0,5 M molaritas. Maka laju reaksi adalah sebanyak 0,15 molaritas per detik atau M per detik. Jadi setiap 1 detik maka N2O5 ini molaritasnya akan berkurang sebanyak 0,5 M. Maksudnya seperti itu. Itu untuk contoh yang pertama. Dan yang kedua di sini, ke dalam ruang yang volumenya 2 liter, dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi penguraian gas HI. Jadi di sini ada dua buah pertanyaan. Yang pertama adalah pembentukan, berarti pembentukan itu terkait dengan produk. Kemudian penguraian berarti terkait dengan reaktan. Nah,
Ini volumenya 2 liter. Kemudian pada awal dimasukkan 4 mol gas HI. Kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik dalam ruangan tersebut, ternyata setelah 5 detik terdapat 1 mol gas H2. Nah, di sini untuk bisa menjawab nomor 2 ini, maka harus dibuat suatu mula-mula dan ketika terjadi reaksi. Ini persamaannya 2HI menjadi H2 plus I2. Nah, persamaan ini harus dibuat terlebih dahulu. Jadi nanti kalau tidak ada di soalnya, maka kalian harus bisa membuat persamaan reaksinya. Kenapa di sini ada 2? Karena di sini terbentuk H2 dan I2 hanya sebanyak 2, I-nya sebanyak 2. Maka meskipun di sini tulisannya adalah HI, bukan berarti persamaan reaksinya seperti ini. HI menjadi H2 plus I2. Ini belum sama ya. Maka ditambahkan di depannya 2HI supaya jumlah hidrogen di awal dan di akhir itu sama seperti ini. Nah, setelah persamaan reaksi dibuat, maka mula-mula di sini ada 4 mol, dimasukkan 4 mol gas HI, ditulis dulu di sini. Untuk posisi mula-mula, karena kenapa 4 mol ini dimasukkan di awal? Karena ini mula-mula. Berarti belum terjadi suatu reaksi. Jadi mula-mula ini maksudnya adalah belum terjadi suatu reaksi. Bagaimana dengan H2 dan I2 ketika belum terjadi reaksi, maka di sini kosong. Kenapa kosong? Karena belum terjadi suatu reaksi. Karena ini masih baru awal reaksi, belum terjadi reaksi. Maka mula-mula itu posisinya biasanya hanya ada di reaktannya saja. Itu sebanyak 4 mol. Setelah 5 detik atau di sini dapat dikatakan reaksi ya. Pada saat terjadi reaksi, di sini ada 2 mol. 2 mol itu berasal dari mana? Padahal di soal ini tidak ada. Nah, kuncinya ada di sini nih. Dalam ruangan tersebut terdapat 1 mol gas H2. Ini supaya kalian tidak bingung, ini saya taruh di sini aja. Mula-mula itu di sini 4. Ya, di sini mula-mula. Di sini adalah ketika terjadi reaksi. Ketika kondisi 5 detik. 2HI ini posisinya kosong dulu, tetapi yang diisi adalah posisi di H2 ini. Ini main, tidak ada. H2 itu terbentuk 1 mol gas H2. Kita isi di sini, posisinya 1. Nah, kenapa di sini ada 2? Ini adalah berdasarkan persamaan dari reaksi ini. Kita tahu bahwa jika tidak ada koefisien, maka dianggap posisinya adalah koefisiennya 1. Di sini ada 2, maka di sini juga menjadi 2 mol. Di sini 1. Nah, seperti ini. Kalau tidak paham, gini. Posisi H2 ini adalah 1, kemudian HI-nya itu adalah koefisiennya 2. Maka, untuk bisa mendapatkan nilai 2 ini adalah setengah dikalikan, maaf, ada kesalahan di sini ya. Kita ulang lagi. Rumusnya adalah 2/1 dikalikan dengan 1. 2 ini adalah koefisien dari HI. Kemudian 1 ini adalah koefisien dari H2. Lihat di sini. Dikalikan 1. 1 ini adalah mol yang berasal dari sini. Sehingga ketemunya adalah 2 untuk HI-nya. Jadi kuncinya ada di bagian angka 1 ini. Nah, reaksi di sini. Bagaimana dengan I2? Kenapa 1? Karena I2 1, maka rumusnya seperti ini. 1/1 dikalikan 1. Sehingga ketemunya I2 ini 1. 1 ini berasal dari koefisien I2. Kemudian 1 yang bawah itu adalah berasal dari H2. Kemudian yang 1 ini berasal dari ini. Yang ini. Nah, seperti ini. Sehingga ketemunya angka 1. Misalnya lagi ada soal, misalnya 4HI menjadi 2H2 plus 2I2. Kemudian di sini jumlahnya ada H2-nya 1, misalnya ya. Maka berapa HI-nya? HI-nya berarti rumusnya adalah 4/2 dikalikan dengan 1. 4 itu berasal dari HI-nya, 2 itu berasal dari H2.
Sehingga di posisi di sini ketemunya adalah 2. Nah, seperti ini. Ini juga sama, berarti 2/2 dikalikan dengan 1, maka ketemunya di sini adalah 1. Jadi itu cara untuk menentukan posisi di sini. Nah, kebanyakan salahnya adalah kesulitan untuk menentukan berapa jumlah molnya di sini. Kenapa perlu dilakukan proses seperti ini? Kok tidak langsung menggunakan rumus ini dimasukkan saja? Karena di sini kondisinya masih dalam bentuk mol. Kecuali kalau kondisinya sudah dalam bentuk molaritas. Karena dalam penghitungan ini nanti yang dipakai adalah molaritas. Yang dipakai itu molaritas. Nah, setelah ketemu jumlah mol, maka kita lanjut ke posisi yang A ini. Laju reaksi pembentukan H2. Ini harus dicari molaritasnya terlebih dahulu. Ingat, bukan dalam bentuk mol, tetapi molaritas. Mol H2 yang terbentuk itu adalah 1 mol. Ini diambilkan dari... Nah, jadi di sini H2-nya itu adalah 1 mol ya. 1 mol itu berasal dari ini. 1 mol ini. Maka molaritas dari H2, ingat yang harus dicari adalah molaritasnya, bukan mol untuk menghitung laju reaksi. Molaritas dari H2 adalah 1/2, 1 dibagi 2, sehingga ketemunya molaritas adalah 0,5 mol per liter atau 0,5 M. Nah, ingat bahwa M itu rumusnya adalah N/V. Sehingga 1 ini adalah jumlah mol dari H2, 2 ini adalah volumenya. Volume itu diambilkan dari 2 liter ini ya. 2 liter ini, maka ketemunya 0,5 mol per liter atau M ya. Nah, kemudian laju pembentukan H2, rumusnya berarti kita pakai cara pembentukan dari H2 adalah ini, delta R per delta T. 0,5 itu berasal dari 0,5 liter ini. Jadi 0,5 itu berasal dari ini. Nah, kenapa kok tidak perlu dilakukan ini? 2 dikurangi 0,5. Ini kan kalau pada soal pertama kan ada pengurangan. Dari 2 dikurangi 0,5. Karena pada posisi 0,5 ini adalah posisi akhir. Jumlah dari molaritas H2 sudah diketahui di sini. Jumlah akhirnya 0,5 ini, maka tidak perlu ada pengurangan-pengurangan seperti ini. Dibagi dengan 5. 5 ini adalah T atau waktu dari 0 detik menjadi 5 detik. Sehingga posisi dari delta T-nya di sini adalah 5 dikurangi 0. Hasilnya adalah tetap 5 detik ya. Sehingga hasilnya ketika 0,5 dibagi 5 ketemunya adalah 0,1 M per detik. Jadi laju dari pembentukan hidrogen ini sebesar 0,1 M per detik. Laju pembentukannya sehingga nanti akan ketika setelah 5 detik jumlah dari molaritasnya sebanyak 0,5 mol per liter ini atau 0,5 M. Lanjut ke nomor 2, di sini sudah dijelaskan ada 2 mol Hi dan 1 mol H2. Jadi ini mencari dulu jumlah mol dari Hi ini. Jadi sudah saya jelaskan dari mana ketemunya 2 mol ini. Nah, ini adalah proses mencari posisi 2 mol ini. 2/1, 2 itu berasal dari konsentrasi Hi, koefisien dari Hi. 1 itu berasal dari H2 ini. Dikalikan dengan 1 mol. 1 mol ini adalah berasal dari H2 ini. 1 mol ini, sehingga ketemu Hi-nya adalah 2 mol, yaitu sama dengan yang posisi ini. Setelah diketahui mol, maka mencari molaritasnya. 2/2, 2 dibagi 2, sehingga ketemunya adalah 1 mol per liter atau 1 M. 2 itu berasal dari mol ini, 2 mol. Mol yang atas ya, ini ditarik ke bawah sini menjadi 2. Kemudian 2 yang di bawah ini adalah volume, yaitu 2 liter, posisi ini. Nah, ini. Sehingga ketemunya satu molaritas ya. Laju peruraian dari H1 adalah 1. 1 itu berasal dari ini, dimasukkan ke sini. Dibagi dengan 5. 5 ini adalah waktunya, sama dengan posisi ini, sama. Sehingga ketemu
laju perurian dari HI adalah sebesar 0,2 M per detik. Jadi dua contoh itu adalah menjelaskan bagaimana cara menghitung laju reaksi. Nah, di sini pada laju perurian HI itu tidak ada tanda min-nya kan? Di sini tidak ada tanda min. Tanda min yang di sini, reaksi ini, itu sebetulnya adalah sebagai acuan bahwa reaksi itu, penguraian itu adalah terjadi proses pengurangan. Jadi ini pengurangannya sebanyak 0,2 M per detik. Jadi semakin lama semakin berkurang sebanyak 0,2 M per detik. Kalau pembentukan H2 berarti semakin lama jumlah penambahan dari H2 itu semakin banyak sebanyak 0,1 M per detik. Maksudnya seperti itu. Jadi ini hanya untuk simbol di awal aja sebetulnya. Yang menandakan bahwa terjadi pengurangan setiap detiknya. Jadi itu pembahasan contoh soal dari laju reaksi ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau jika saya menjelaskannya terlalu cepat, bisa di playback-nya dikurangi waktunya, diperlambat misalnya 0,75 kali atau bagaimana, supaya kalian lebih paham untuk mendalami contoh soal dari laju reaksi, pertambahan laju reaksi ini. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.